Nabi Muhammad dikisahkan memiliki kucing bernama Muza. Dari kisah ini, banyak yang bilang bahwa beliau adalah pecinta kucing. Namun, apakah benar bahwa Nabi Muhammad pernah memelihara kucing bernama Muza? Kucing merupakan hewan berkaki empat yang tergolong sebagai karnivora. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia, setidaknya sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Orang Mesir kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Dalam Islam, kucing adalah hewan yang haram dimakan. Meskipun begitu, kucing tidaklah najis. Bahkan air liurnya pun suci. Ini tentu berbeda dengan air liur anjing yang tergolong sebagai najis berat. Dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, Malik. Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 173 mengatakan bahwa hadis ini sahih. Salah satu sahabat Nabi dijuluki sebagai Abu Hurairah, atau bapaknya kucing. Abu berarti ayah, sedangkan Hurairah adalah sebutan untuk kucing kecil. Dulu beliau bekerja menggembalakan kambing keluarga beliau, dan di sisi beliau ada seekor kucing kecil. Kemudian saat malam tiba, beliau menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari sudah siang, beliau pergi ke pohon itu dan bermain-main dengan kucing tersebut. Lalu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Banyak publikasi di internet baik di website, media sosial, bahkan video YouTube yang membahas tentang kisah kucing bernama Muza. Konon, Muza adalah nama kucing yang dipelihara oleh Nabi Muhammad. Dikisahkan, Rasulullah memiliki seekor kucing bernama Muza. Suatu ketika, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muza dari jubahnya. Ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, Muza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Rasulullah menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Rasulullah selalu menggendong Muza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muza yang disukai Rasulullah adalah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Rasulullah berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Kisah ini menunjukkan betapa sayangnya beliau dengan kucing. Sayangnya, kisah ini tidak dilengkapi dengan periwayatnya. Pernahkah Anda mempertanyakan kebenaran tentang kisah ini? Sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah harus jelas asal-usulnya. Kalau ada orang yang menisbatkan sesuatu pada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak pernah melakukannya, berarti orang itu berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 4. Kisah tentang kucing peliharaan Nabi tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, yang artinya kisah ini palsu. Untuk itu, sebaiknya jangan menyebarkan kisah ini. Meskipun isi ceritanya baik, segala sesuatu yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad harus jelas asal-usulnya. Meskipun kisah tentang Muza itu tidak benar, ini bukan berarti kita boleh seenaknya terhadap kucing. Silakan saja kalau Anda mau memelihara kucing, itu tidak dilarang dalam Islam. Silakan tekan jempol ke atas jika Anda suka dengan video ini, atau tekan jempol ke bawah jika Anda tidak suka dengan video ini.